Selamat malam, shalom semuanya. Shalom. Semua seluruh umat Kristen Kabupaten Sragen, pemuda remaja yang saat ini sedang berbahagia, sedang melakukan aktivitas, kiranya tetap diberi kesehatan dan semangat oleh Tuhan kita, Amin. Yesus Kristus. Amin. Nah, di malam hari ini teman-teman, kita akan membahas satu tema, yaitu tema pelayanan di era normal pasca COVID-19 yang terdampak bagi generasi muda. Kita tahu bahwa di awal tahun 2020 ini bangsa Indonesia, terkhusus di kota Sragen, dikejutkan dengan virus corona yang disebut sebagai COVID-19, di mana seluruh daerah menerapkan sistem PSBB, bahkan ada yang lockdown, bahkan ada beberapa gereja yang pada akhirnya harus tidak melakukan ibadah. Nah, itu membuat dampak-dampak juga di ekonomi pun juga terdampak. Nah, di era COVID ini kita banyak melakukan adaptasi-adaptasi tertentu, yaitu ibadah via streaming, kemudian ada juga yang diupload di YouTube, bahkan ada yang direkam, dibagikan kepada jemaat. Nah, itulah adaptasi yang dilakukan oleh gereja, kaum muda remaja, dan jemaat umum untuk tetap menjaga dan memelihara jemaat-jemaat yang dilayani. Nah, di sore hari ini kita kembali lagi di program GG Daily. Sudah bersama dengan kami saat ini Bapak Pendeta Eko Diono, Ketua BKUKS Sragen, juga sekaligus pendeta di GKJ Jati Somo. Selamat malam Pak Eko. Selamat malam, salam Mas Derek. Salam teman-teman semua yang ada di rumah. Nah, di malam hari ini Pak Eko kita akan membahas satu tema, yaitu pelayanan di era new normal pasca COVID-19 yang terdampak bagi umat Kristen pada umumnya, tetapi juga untuk pemuda remaja. Nah, pertanyaan yang pertama Pak Eko, kita juga pengen belajar nih lebih agak awal-awal gitu nggih. Jadi dulu bagaimana Pak Eko bisa menemukan satu panggilan yang saat ini Pak Eko tekuni, yang Pak Eko geluti, bahkan Pak Eko juga berkorban untuk melakukan pelayanan sebagai pendeta. Mungkin bisa digambarkan secara ringkas ya. Ya, terima kasih Mas Derek dan teman-teman yang ada di rumah. Bercerita tentang sejarah panggilan pelayanan, sebetulnya ini adalah panggilan yang saya terima secara pribadi gitu Mas Derek. Panggilan secara pribadi ya. Yang menjadi satu dasar kalau buat saya ini adalah kasih Allah tersendiri bagi saya. Ya, kasih Allah. Ya, kasih Allah. Ya. Kenapa saya katakan kasih Allah? Karena Allah itu terlebih dahulu mengasihi saya. Itu yang pertama. Ya, ini adalah dasar. Betul. Allah terlebih dahulu mengasihi saya, maka pun saya terpanggil untuk hidup. Bagaimana saya juga bisa mengasihi sesama. Ya. Dan wujud dari nyata itu ketika saya mau melibatkan diri. Tadinya itu kan kalau masih pemuda itu terlibat dari kegiatan-kegiatan pemuda. Jadi di pemuda juga sudah aktif. Iya, dari aktif. Saya berasal dari Wonosobo, Wonosobo Timur. Ya. Bahkan mulai pemuda itu saya juga sudah melayani sekolah minggu. Ya, sekolah itu dari minggu. masa remaja. Ya, dari remaja sudah melayani sekolah minggu. Ya, sekarang enak. Mereka pakai motor. Kalau dulu di Wonosobo itu, saya di GKJ Wonosobo Timur, itu ada sebuah pepantan yang namanya Pepantan Kiuni. Itu jarak dari rumah saya, itu kurang lebih itu ada sekitar 25 kilo. 25 kilo, jauh ya Pak ya? Ya, anak-anak sekarang, pemuda sekarang enak Mas Derek, pakai motor, sudah ada motor, ada fasilitas. Kita nggak bisa, kita ke sana harus jalan kaki. Itu setapak melalui perkebunan kopi. Itu hanya untuk demi mengajar sekolah minggu. Itu permulaan dari pelayanan saya. Di awal itu memang cukup. Ya, tetapi tantangan itu tidak mudah. Setelah itu, baru setelah lulus SMA, itu bahkan panggilan pelayanan itu saya abaikan. Ya, sempat mengabaikan. Ya, sempat mengabaikan. Karena apa? Dari pengalaman saya ini, mungkin ini untuk teman-teman semua ya, untuk teman-teman semua. Waktu itu kan lulus SMA, saya kebetulan saya bersyukur walaupun orang tua saya petani, tadinya belum bisa kuliah seperti itu ya.
itu akhirnya lulus SMA itu pengen sekali ini bekerja waktu itu di pabrik, sehingga pelayanan itu pun sudah saya abaikan untuk mengejar berarti itu. Pak Eko ternyata sempat kerja di pabrik ya? Sempat mau bekerja di pabrik, lalu bukan hanya di pabrik, tetapi pernah juga bekerja itu menjadi tukang roti di industri tukang roti itu. Nah baru setelah itu saya mendapatkan panggilan orang tua. Saya kan gak tega, walaupun orang tua saya termasuk golongan tidak mampu, teman-temannya kuliah kok saya tidak. Akhirnya pada waktu itu ada edaran yang datang ke rumah, itu saya disuruh meneruskan sekolah. Waktu itu saya dijemput orang tua di Magelang. Ya, saya sudah bekerja di Magelang di industri roti itu, dijemput dan akhirnya disuruh kuliah di Semarang. Itu belum teologi, Mas Dedek. Oh, belum teologi. Ya, itu di LPK Dharma Wangsa Politeknik Efrata. Baru setelah itu saya terlibat juga di pelayanan kampus sebagai ketua PMK pada waktu itu. Oh, ketua PMK di kampus ya. Jadi dari situ mulai terpanggil. Setelah lulus dari LPK Dharma Wangsa, diabaikan lagi pelayanan itu karena pengen bekerja. Itu. Akhirnya Tuhan tetap memanggil saya pelayanan di LPMI Purwokerto. Nah dari situ mulai terus terpanggil, bagaimana ada masukan dari teman-teman hamba Tuhan, kalau melayani Tuhan itu jangan setengah-setengah. Karena apa? Tuhan memanggilmu juga tidak setengah-setengah. Betul. Ya toh? Tuhan mengasihimu juga tidak setengah-setengah. Itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ada tawaran saya masuk teologi, saya masuk di teologi dan tidak mengira kalau saya bisa menjadi hamba Tuhan seorang pendeta dan bisa hadir di Sragen ini sejak tahun 2006. 2006 Pak Eko di Sragen. Ya, ditabiskan tahun 2008. Ya. Jadi sedikit itu, Mas. Jadi latar belakangnya itu yang pertama itu karena Tuhan lebih dulu mengasihi saya. Yang kedua, panggilan itu karena apa? Dari diri saya sendiri, saya pengen berubah. Pengen berubah. Itu pengen berubah. Kalau orang pengen berubah dan mau diubah, pasti panggilan pelayanan itu ada di orang itu. Betul sekali, luar biasa. Itu, Mas Derek. Cerita dari Pak Eko yang awal-awal memang sempat mungkin agak ini ya Pak ya, menghindari pelayanan karena kita kalau sudah lulus sekolah pengennya kerja cari uang, membangun karir yang lebih bagus, kemudian nanti rumah tangga. Tapi ternyata ketika Tuhan memang sudah menetapkan dan memilih Pak Eko sebagai hamba Tuhan, Tuhan tetap mencari Pak Eko ini supaya tetap di dalam panggilannya. Luar biasa sekali Pak Eko. Terima kasih untuk sedikit gambaran dari masa-masa awal pelayanan gitu. Terus kita akan bertanya kembali Pak, untuk kendala yang dihadapi dalam pelayanan di era new normal ini Pak. Bagaimana Bapak menghadapinya? Menyesuaikan situasi-situasi ini. Tentu memasuki era new normal itu memang banyak sekali perbedaan-perbedaan. Banyak sekali perbedaan. Ritme pelayanannya juga berubah. Betul. Itu kan? Apalagi kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Itu yang pertama seperti itu. Tetapi bukan berarti kita itu berhenti dalam melayani. Betul. Itu Mas. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, dari awal adanya pandemi ini lalu beribadah di rumah gitu kan? Beribadah mulai di rumah, tidak diperkenankan berkumpul persekutuan, beribadah di gereja. Akhirnya ritme pelayanan dan pola pelayanan pun berubah. Pelayanan juga berubah. Nah, tantangannya di sini adalah bagaimana gereja itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Karena tidak semua gereja itu mempunyai kondisi yang sama. Jatisumau berbeda dengan gereja-gereja yang kota. Betul. Itu seperti itu tantangan juga. Contohnya kalau kita itu mau beribadahnya nanti secara online, misalnya kayak gitu, itu sebelum new normal, itu bisa saja kita laksanakan itu, tetapi tidak semua jemaat kan pegang HP. Betul. Terbatas, tidak semua jemaat menguasai teknologi. Juga yang di desa ini bisa seperti itu. Diberi pemahaman juga. Pemahaman seperti itu. Nah, di new normal ini juga mengalami perubahan. Berubah lagi. Satu karena apa? Protokoler kesehatan itu harus juga tetap dijaga. Ada beberapa ketentuan-ketentuan di situ. Dan harapannya nanti pemuda juga seperti itu. Tentu kemarin juga ketika saya mengikuti kegiatan-kegiatan di teman-teman GG, protokoler kesehatan itu sudah
dilaksanakan. Iya. Nggak jauh-jauh berbeda seperti itu. Cuma kadang kekhawatiran di lingkup jemaat itu tetap ada. Betul. Apalagi kondisi Sragen ini kan saat ini tetap Naik semakin hari semakin naik. itu Ya. sama gitu. Tentu itu juga sama dengan pemuda-pemuda kalau diajak untuk berkumpul, ya itu ada kekhawatiran itu juga sama. Kekhawatiran, ya. Itu mungkin seperti itu Mas Derek. Ya, gambarannya jadi memang di masa pandemi kemarin, kemudian kita masuk ke new normal ini itu ritme memang, pelayanan, pola pelayanan, ya, pola pelayanan dan lain sebagainya. Apalagi di desa memang kita juga menyadari Pak, kalau di desa ya tidak banyak yang pegang Android, kemudian orang-orang yang sepuh, kemudian juga jarak antar rumah itu kan juga tidak dekat seperti yang di kota ya Pak. Ya, Jadi kami itu, menggunakan 2 metode Mas Derek. ada 2 metode. Ada 2 metode. Yang pertama itu adalah ketika pelayanan di masa pandemi itu kami menggunakan metode via online. Online. Ada ya, video streaming ada. Video streaming. Tetapi untuk menjembatani mereka-mereka yang tidak bisa melihat ya HP atau tidak punya laptop, akses internetnya tidak baik, kami membuatkan, kalau kami namanya itu adalah tuntunan ibadah. Tuntunan ibadah. Ya, tuntunan ibadah. Ini bisa dibaca oleh siapa saja. Itu dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Jadi ada edaran itu Pak. Ada liturgi lengkap, nyanyian lengkap, khotbahnya juga ada di situ. Oh, ya. Jadi satu paket gitu ada. Ya, setiap kakak kita Setiap kasihkan kakak itu. gitu. Ya, mereka mau pakai streaming, mau pakai apa, dipersilahkan pakai ini juga dipersilahkan. Jadi itu untuk bisa. menjembatani. Jadi di rumah pun sudah bahan khotbah itu bisa tetap Iya, sampai. tetap gitu. sampai. Tetap sampai. Dan mereka tetap beribadah. Tetap beribadah. Ini bisa dipastikan mereka semua Iya, beribadah karena apa? Di dalam himbauan itu tuntunan ada bagi jemaat yang tidak mampu, tidak bisa membaca atau tidak bisa mengikuti ibadah, ada tidak bisa memimpin misalnya kayak gitu, tetangga yang paling dekat mengajak. Oh, ya. Nah, itu. Jadi ada 1-2 kakak di sekitar Iya, situ bisa gabung jadi ya, satu ya, gitu ya. seperti itu, Mas Derek. Ya, itulah gambaran di masa pelayanan Pak Eko ini di masa pandemi dan di era new normal. Ya. Selanjutnya Pak, untuk mengatasi ini apa yang harus dilakukan agar kita tetap menemukan panggilan kita di tengah krisis era new normal, bahkan pelayanan kita membawa dampak bagi generasi muda di Kabupaten Sragen. Ya. Untuk segmen di pemudanya Pak. Kalau saya itu tetap firman Tuhan itu dikedepankan. Ya, firman ya. Tuhan jadi Dikedepankan. pegangan. Mungkin Mas Derek ingat ya, ada sebuah firman Tuhan yang mengatakan agar kita tetap teguh, jangan goyah, gitu kan? Kalau kita berpelayanan di dalam Tuhan, itu apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Nah, itu yang pertama adalah tetap semangat di dalam pelayanan. Semangat, Ya. jaga semangat Ya. untuk tetap Apapun pelayanan. juga, karena apa, pandemi ini adalah tantangan juga Betul. bagi pelayanan kita. Ini pandemi ini tantangan kita. Nah, yang kedua, kecuali kita semangat, pola yang kita lakukan pelayanan saat ini adalah pola yang kreatif. Nah, seperti Membutuhkan kreativitas seperti teman-teman ini. Saya salut dengan teman-teman GG ketika renungan itu dibagikan secara setiap hari, setiap betul. pagi itu ada. Ini adalah pola kreativitas. Ya. Ya, ini adalah berkat pandemi. Ini saya katakan berkat pandemi. Di balik hal yang negatif, ternyata ada hal yang positif yang bisa kita lakukan. Nah, termasuk hal ini yang kita lakukan malam ini. Ini kan kreativitas itu. Iya. Nah, kalau kita masih berkecimpung gitu ya, berkecimpung di dalam pola pelayanan yang lama, itu aja, ya kita tidak bisa mengikuti zaman, ya kita akan tertinggal. Itu yang terjadi seperti itu. Iya, betul teman-teman. Jadi Ya. tetap kreativitas itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan bagi anak-anak muda, dan gereja-gereja juga pada akhirnya banyak sekali menemukan pola-pola pelayanan, metode-metode pelayanan baru di balik musibah pandemi ini ya Pak ya. Jadi kalau kemarin-kemarin ya istilahnya ada di zona nyaman lah, tapi hari ini mau tidak mau kita dituntut untuk kreatif. Itulah. Gitu. Firman Tuhan sudah pernah mengatakan pada Timotius ya, Rasul Paulus mengatakan, baik tidak baik waktunya, itu kamu harus tetap bersedia. Iya, tetap bersedia jadi teman-teman, tetap semangat di dalam melayani Tuhan itu penting sekali. Kreativitas yang sudah dijelaskan Pak Eko ini juga sudah cukup mewakili dari seluruh gereja sebenarnya. Ya. Karena Pak Eko sendiri juga mengamati, kemudian juga membimbing beberapa gereja-gereja untuk melakukan bentuk-bentuk kreativitas seperti itu, dan itu
sangat luar biasa Pak Eko. Ya. Nah selanjutnya Pak, bagaimana kita sebagai anak muda agar tetap beriman dan percaya kepada Tuhan di tengah krisis di era new normal ini Pak? Ya. Kaitannya dengan iman pemuda ini harus seperti apa ini Pak? Ya, berbicara tentang pemuda itu memang berbeda sekali ya. Tetapi yang namanya orang percaya itu dimanapun juga, siapapun juga, itu tantangan dalam kehidupan itu tetap ada. Itu pasti. Tantangan iman itu tetap ada. Itu pasti. Nah, bagi pemuda, ini biasanya pemuda remaja ini adalah tingkat-tingkatan umur yang saya katakan ini adalah bisa saja ini adalah labil. Labil. Iya, labil. Masa-masa Tetapi labil, untuk ya. kualitas iman itu seharusnya kita tidak boleh kalah dong. Betul. Gitu kan? Seperti karena apa? Sebagaimana di Indonesia ini adalah pemuda ini adalah tulang punggung bangsa negara. Betul. Gitu. Nah, di gereja kita ini pemuda ini adalah tulang punggung juga gereja. Ini. Oleh karena itu di masa pandemi ini kalau saya ya kalau dalam firman Tuhan mengatakan ya di dalam Matius 6 ayat 33 katakan carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepadamu itu. Dan ini pola ini juga yang harus dilakukan oleh pemuda kita sebagai panggilan. Ya. Memang dalam masa muda ini kita sedang menata masa depan, tapi jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Betul. Kerajaan Allah itu dicari dulu, Mas Derek, seperti itu. Itu kalau pemahaman saya, itulah yang menjadi nilai awal seharusnya. Ya betul seperti Pak. itu. Karena kita juga menyadari terkadang itu pemuda sebagian besar itu karena banyak kekhawatiran dalam hidupnya Pak. Ya. Terkait dengan masa depan, pekerjaan, kuliah, Ya. kemudian pasangan hidup. Apalagi di tengah pandemi seperti ini mereka untuk menjaga iman dan istilahnya kepercayaan mereka itu kita juga terkadang kesulitan untuk Itu yang terjadi melihat seperti gitu. itu. Ya, misalnya contohnya gini ya. Di masa pandemi ini kan masa kuliah juga tidak normal. Betul. Ya, sekolah juga tidak normal. Banyak yang di ini Pak, kemarin di WA itu banyak yang dikeluarkan dari pekerjaannya Pak. Nah, itu juga tantangan iman bagi mereka. Itu seperti itu. Nah, ya itu. Kalau saya tetap yang tadi ya jangan goyah, tetap itu karena apa? Ketika kita memikirkan Tuhan, maka Tuhan pun akan memikirkan engkau. Ya, Ini prinsipnya seperti itu. Sekali-sekali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Ya, kita, betul. tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ya. Ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah, maka semua Semuanya itu akan akan ditambahkan. ditambahkan. Puji Itu harus Tuhan. diimani, Ya. harus diamini. Betul. Seperti itu. Teman-teman harus jaga, harus pegang janji Tuhan itu dan simpan dalam hati supaya kita tetap terpelihara dan tidak kalah oleh kuasa jahat. Ya. Ya. Selanjutnya, Mbak, bagaimana agar kita memiliki kesatuan? Kalau kita bicara kesatuan hati, kesatuan di antara gereja, khusus di pemuda remaja, kaitannya juga dengan BKUKS dan kaitannya dengan GG. Ini bagaimana ini Pak yang harus kita lakukan untuk menjaga kesatuan ini? Oke. Yang pertama adalah memberi pemahaman kepada gereja-gereja. Teman-teman di rumah juga sama, harus mempunyai pemahaman yang sama. Bagaimana kita memandang gereja itu sebagai tubuh Kristus. Ya, gereja Ya. sebagai tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Nah, tubuh ini kan terdiri dari banyak anggota. Betul. Itu seperti itu, ya. Pemahaman seperti itu. Tubuh itu terdiri dari banyak anggota. Nah, kalau di dalam kehidupan gereja, kalau dalam kehidupan yang saya katakan tubuh ini adalah BKUKS, tubuh ini adalah GG sebagai tubuh Kristus, anggotanya adalah gereja-gereja yang ada di dalamnya. Dan kita memahami bahwa gereja-gereja yang ada di dalamnya ini adalah beragam. GBI, GBDI, GSCA, JKI, GKJ, dan macam-macam. Dan masing-masing punya perbedaan. Ini, makanya dipahamkan bahwa kita adalah tubuh Kristus, kita satu tubuh dalam Kristus, walaupun bermacam-macam, tetapi kita harus mempunyai kesehatian. Itu yang harus dipahami oleh mereka. Kalau mereka sudah punya kesehatian, itu menumbuhkan kesetiaan, oh itu juga tubuhku. Oh GKJ itu juga tubuhku. Perkara beribadahnya dengan cara apa itu kan cara kita mengekspresikan iman. Betul. Itu kan. Itu. Cara kita berekspresi tentang iman kita. Tetapi kesatuan kita, kesadaran bahwa kita tubuh Kristus ini harus dipahami secara benar. Sehingga nanti tidak ada yang terus bicara
Nah, aku kan GKJ, nggak mau dengan mereka itu. Sehingga kebutuhan untuk bersekutu, berkumpul bersama-sama antar gereja ini menjadi sebuah kebutuhan. Kalau punya pemahaman seperti itu. Ya. Ya, jadi teman-teman penting sekali ya untuk memiliki pemahaman seperti apa yang Pak Eko sampaikan. Jadi sebagai satu tubuh di dalam satu tubuh Kristus, gereja ini menjadi satu bagian. Kita sebenarnya nggak perlu memikirkan sesuatu yang sebenarnya itu hanya memecah belah ataupun membuat kita sulit untuk bersatu. Ya. Karena pemahaman ini penting. Nah, terkadang anak-anak muda ini juga sulit memahami sampai ke arah situ, Pak. Jadi masih menganggap bahwa wah, aku di sini tidak merasakan kuasa Tuhan, aku di sana tidak merasakan, aku di sini tidak damai, aku di sana tidak bisa seperti ini. Nah, ini perbedaan-perbedaan ini terkadang juga mereka masih kesulitan, sehingga ya kita untuk bersatu ini memang perlu pemahaman ini terus ditekankan dan terus dibangun gitu. Kesadaran akan tubuh Kristus ini. Tubuh Kristus. Gini Mas Rek, saya menjelaskan ke jemaat gini tentang bagaimana pentingnya kebersamaan yang dalam arti ekumene. Menjelaskan jemaat gini. Bu Pak, kowe nek nang gereja, di surga gitu maksud saya, di surga. Itu enggak bakal ditanyain. Kowe apa GKJ? Enggak pernah kayak gitu ditanyain. Kamu dari GBI? Enggak pernah ditanyain gitu di sana. Kamu apa dari JKI? Enggak. Kamu dari GPDI? Enggak. Kamu dari GKI? Enggak. Label gereja di sana enggak ada. Kalau saya katakan seperti itu. Betul. Tetapi Tuhan melihat iman umatnya di bumi ini. Ya, Matius 7 ayat 23 dikatakan, yang akan masuk ke surga itu bukan yang berseru Tuhan, 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 tetapi orang yang melakukan kehendaknya. Nah, siapa yang melakukan kehendaknya? Ya tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu siapa? Yang bermacam-macam ini. Ini kalau saya menjelaskan ke jemaat seperti itu. Sehingga jemaat memahami ketika berkumpul dengan teman yang bukan satu gereja bisa enjoy. Ya. Senang. Betul. Mas Derek tentu tahu ya bagaimana persekutuan yang ada di BKUKS wilayah 4. Bagaimana umat menyatu luar biasa, nggak ada perbedaan sama sekali. Jadi itu jemaat-jemaat yang sudah usia usia yang sudah tua pun bisa bersatu, bisa GKJ juga tepuk tangan juga joget sama, gitu artinya. Harus bisa ada pemahaman ini penting sekali, Pak. Jadi memang ini jadi kendala yang harus terus kita dengungkan, yang harus kita berikan. Dan pemuda harus jadi pelopor masalah ekumene ini. Kita di pemuda di BKUKS GG ini memang berusaha terus untuk memberikan pemahaman-pemahaman dan kesatuan. Bahkan ada satu divisi yang memang kita siapkan juga, Pak, salah satunya diskusi Alkitab. Itu supaya teman-teman bisa memahami perbedaan-perbedaan bahkan dari sisi doktrin. Nah, ini juga penting sekali buat teman-teman yang belum gabung di GG Diskusi Alkitab. Nanti kita share linknya, grupnya untuk bisa gabung di situ. Nah, itu penting sekali ya, Pak. Jadi memberikan pemahaman bagaimana kita ini sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Pertanyaan terakhir, mungkin ada pesan khusus dari Pak Eko agar memotivasi pemuda, remaja, bahkan jemaat secara keseluruhan untuk tetap semangat dan tetap yang tadi kreatif di dalam membangun kesatuan, bahkan ibadah tadi, Pak. Motivasi untuk teman-teman di Sragen. Selagi kita hidup di dunia ini selagi kita hidup di dunia ini, tentu yang namanya permasalahan, pergumulan pasti tetap ada. Betul. Demikian juga dalam pelayanan tetap ada. Nah, oleh karena itu harapan saya, kalau untuk jemaat di rumah di tengah kondisi situasi seperti ini, tetap kedepankan Tuhan di dalam kehidupanmu. Itu yang paling utama dalam kehidupan kita. Kedepankan Tuhan dalam kehidupanmu. Teman-teman pemuda sama. Di organisasi mana saja sama. Ketika kita mengedepankan Tuhan, bahwa kita ini bukan melayani yang lain, kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Betul. Dan yang kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Maka semua yang kita lakukan pasti akan menjadi berkat. Jadi berkat bagi Tuhan. Di jemaat sama, apalagi di tengah-tengah pandemi, banyak sekali cara-cara kreatif yang dapat kita lakukan untuk melayani.
Yang terpenting adalah apa yang kita lakukan itu semua itu demi untuk kemuliaan Iya. nama Tuhan. Kemuliaan nama Tuhan harus jadi yang utama. Jadi yang utama. Teman-teman GG sama. Ketika kayak kemarin kan ada pemilihan pengurus yang baru walaupun belum dilantik ya sama Mas Derek ya, seperti itu. Nanti juga ada pengurus yang baru ya tentunya. Ada, Pak. Ya, sama. Pengurus lama yang sudah lama misalnya tidak jadi pengurus ya tetap semangat gitu kan, memberikan diri untuk melayani, mengedepankan Tuhan. Itu harus itu. Lalu yang baru juga semangat sama, mengedepankan Tuhan di dalam pelayanan, sehingga hanya yang dilakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya yakin ketika segala sesuatu itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, apa yang direncanakan kita, baik itu dalam program-program kerja gereja, program-program pelayanan di GG, BKUKS, kalau semua untuk tertuju untuk Tuhan, pasti semua akan bisa berjalan dengan baik. Iya. Kemuliaan nama Tuhan jadi motivasi utama Ya. ketika kita sudah menjadikan Tuhan, kemuliaan nama Tuhan itu motivasi yang utama. Seluruh apa yang kita rencanakan Tuhan akan berkati. Gitu. Luar biasa teman-teman bincang-bincang kita malam hari ini dengan Pak Pendeta Eko Diono. Terima kasih matur suwun Pak atas waktunya. Demikianlah bincang-bincang kita di program GG Daily ini, dan nantikan kembali di program-program atau live wawancara yang akan datang. Teman-teman pemuda remaja tetap semangat di dalam menjalani aktivitas. Mari jaga kesatuan, jaga kekompakan. Kemuliaan nama Tuhan jadi yang utama. Untuk setiap kehidupan kita, Tuhanlah menjadi tujuan utama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.